Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam pramuka dulu. Salam. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran fikih ya. Sebelum itu kita akan persiapkan diri dulu ya. Yang pertama keadaan kita sudah sehat semuanya ya. Semua makan ya? Makan apa? Nasi ikan apa? Mie? Ikan apa tadi yang BG? Oh, belum ada yang BG? Oh, masuk, oke. Mungkin jam 11 ya? Nah, sebelum itu kita akan persiapan dulu ya. Semuanya hadir ini, sementara Pak absen ya? Satu orang sudah hadir. Sementara Pak absen. Oke, semua berdiri dulu, berdiri. Mumpung hari ini hari Jumat ya, jadi kita awali ya dengan satu semangat ya, semangat untuk mencintai Nabi ya, sesuai dengan anjuran Nabi. Siapa yang banyak-banyak bersolawat ya, banyak-banyak bersolawat di hari Jumat ya, kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung ya. Oke, coba masih ingat solawatnya pramuka? Ya. Kita ya. 1, 2, 3. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyrafil abqari Wa Muhammad Arabi. assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyrafil abqari Wa Muhammad Arabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semua duduk ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Farin Luneto, Farhan Luneto, hadir Petra Ibrahim, Ibnu Kamil, Ibrahim Abdul Arsya, Abdul Salam Pagau, mana Ibrahim? Muhammad Rizky Mau, hadir Muhammad Abdul Arau, Izin pesta oh ada acara, ya. Fandira, Grezia itu kisah kok punya namanya. Desta Kasim, Nur Fadila, Nur Aini Sagita, Hadir Rahmatia Gani, Salsabila Putri. Oke, sebelum kita mulai lagi, kita awali dengan berdoa dulu ya. Doa belajar di sikap berdoa dulu. Doa belajar di mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
terkait materi kemarin itu sampai di mana materi kita? Syarat-syarat hewan kurban ya? Ya, masih ingat itu? Hewan umur masih ingat umur? Kalau kambing berapa tahun? 1. Kalau unta 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. itu contoh beberapa ukuran umur ya. Itu ukuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hikmah daripada kurban. Nah, sebentar kita akan lihat video ya, video pelaksanaan kurban. Nanti tugas kalian analisis ya. Apa sih hikmah kurban itu? Hikmah itu berupa manfaat, berupa pelajaran yang kita bisa ambil, berupa hal-hal yang baik yang kita bisa petik dari suatu kejadian ya. Kita bisa petik. Semua perbuatan itu pasti ada nilai baiknya kalau kita menggunakan metode analisis ya. Ada nilai baiknya itu. Misalnya, contoh, ini perbuatan buruk, berkelahi. Kita berkelahi, aku pukul, benjol. Kita bisa ambil pelajaran dari situ, ambil hal-hal yang positif. Oh, ternyata kalau berkelahi ini pasti akan merugikan orang lain. Benjol kan orang lain kan? Satu. Pasti akan menyakiti orang lain. Pasti akan membuat orang lain marah. Itu namanya hikmah. Jadi alangkah baiknya kita akan meninggalkan perbuatan berkelahi ini. Paham ya? Nah, sebentar nanti Pak Guru akan kasih video. Video itu berhubungan tentang pelaksanaan kurban dan kalian analisis, kalian perhatikan, cermati kira-kira nilai apa yang bisa kalian petik dari situ. Oke? Baiklah, kita akan menyaksikan satu buah video ya. Video ini terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban ya. Jadi tugas kalian yang seperti Pak Guru katakan tadi, perhatikan, cermati dan analisa. Kira-kira apa nilai-nilai yang bisa diambil dari video ini? Paham? Ya. Kita mulai. Tidak ada yang bermain ya. Kalian semua? Ini salah satu peristiwa pelaksanaan kurban ya di satu peternakan, kantor peternakan ya. Kita lihat ini sapinya sudah dibanting, ini sudah dikuliti ya. Ini sudah dicincang. Ini sudah di apa? Lagi dikecilkan lagi ya. Ini sudah dibungkus, diukur, ditimbang ya. Ya sudah didistribusikan. Sudah didata bagian mana saja yang dikirim. Nah, ini sudah dibagikan pada orang. Sebagian itu bagi oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial (PKS) ya. Terima kasih dikasih gaji Ibu Menteri kami Kesehatan Barat supaya maju jajatannya biar dekat yang punya kecabutannya juga sampai dalam Allah. Mendapatkan program dari perusahaan dari pihak Yayasan BP, semoga bermanfaat mulai
pembagian daging kurban mereka ini bukan macam kita di sini ya. Cuma di kampung di situ saja kita bagi. Kalau ini distribusinya sampai di luar-luar kabupaten kota ya. Misalnya pemotongannya di Paguyaman bisa diekspor bukan diekspor ya, dikirim di Lamuta, bahkan di kota Bonegolango ya. Karena jumlah yang mereka beli ini banyak. Oke, sampai situ dulu Pak Guru tahan ya. Nah, kira-kira hasil apa kalian punya pemikiran setelah melihat video ini? Apa yang kalian bisa ungkapkan? Bilang saja, mau pakai bahasa Gorontalo bisa, mau pakai bahasa Baku bisa. Terus Pak Guru, kalau saya baca itu saya merasa ini begitu. Ada? Mandira kira-kira apa? Tanggapan. Bilang saja apa tanggapan balik itu video. Yang menurut kau, jangan menurut jawaban yang benar, menurut kau. Setelah balik video apa yang kau bisa katakan? Ya? Darren, apa yang bisa kau katakan? Setelah balik video, apa saja yang masuk pada dan punya pikiran apa saja? Mempelajari tata cara berkurban. Ini kayaknya bukan tata cara ya. Apa? Pembagiannya, hikmahnya. Ada yang bisa? Rama, coba. Menurut Rama, setelah Rama balik video ini, apa yang bisa Rama katakan? Jangan takut jawabannya salah. Bilang saja, Pak Guru, saya balik ini saya suka soalnya begini-begini. Apa? Dan tadi kalian tidak ada yang kalian bisa ini? Kalian bisa petik dari video ini? Tidak ada? Tidak ada barang? Tidak apa? Bisa membantu orang lain. Apa lagi yang bisa kalian petik? Bagaimana orang yang dibantu itu? Bagaimana? Ketika mereka kan membantu orang lain kan? Terus apa yang reaksi orang yang dibantu? Nah, apa kalian lihat tadi? Ada apa dia? Berterima kasih dengan apa? Apa? Mendoakan, ya. Maka baiknya dengan orang kasih dia terbantu, dan dengan dia terbantu maka dia mendoakan. Ini doa ini yang paling penting ya. Kalian harus paham ya. Ketika orang yang kalian bantu itu senang dengan bantuan kalian, maka dia mendoakan. Jadi penting sekali pada kurban ini. Moni mungkin ada kurban potong sapi, tapi Moni sudah biasa makan daging, ya kan? Tapi ketika ada orang yang mau dikasih yang jarang sekali makan daging atau bahkan tidak pernah makan daging, bilang sempat kasih daging. Oh, pandiran kurban, dengan kurban. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu kurban terus supaya kita orang bisa makan daging itu. Mudah-mudahan orang itu mendapat rezeki yang berlimpah karena supaya banyak rezekinya. Mereka juga tiap tahun berkurban itu. Yang begitu yang kalian tidak tahu ya. Itu hikmah dari kurban itu ya. Paham ya? Nah, setelah tadi kita melihat video pembagian daging kurban dan kalian sudah menganalisa ya, menganalisa pembagian daging kurban. Dari situ kita bisa belajar bagaimana manfaat dari ibadah kurban ini kepada kita dan kepada orang yang menerima daging ini, ya. Jadi Pak Guru sangat berharap di sini biar masih muda-muda. Pak Guru pernah ya di sekolah sebelumnya pernah punya satu orang murid, namanya itu Jenderal, ya. Namanya itu Jenderal. Apa namanya? Jenderal. Nah, Jenderal itu, ya kenapa Jenderal? Karena dia lahir di Hari Pahlawan, 10 November. Dia sekarang mungkin sudah kuliah ya. Dia pas ada belajar tentang kurban, dia langsung kumpul uang sendiri di tabungan. Dia kumpul. Waktu itu Pak Guru wali kelasnya. Dia bilang, Pak Guru, saya mau tabung, saya mau kurban sendiri. Dia kumpul uang. Akhirnya, yang lucunya pernah uang itu di cadangan diambil sama temannya. Untung di sekolahnya Pak Guru sebelumnya itu ada CCTV, ya. Dan itu dilihat CCTV kelihatan orang.
dan dibayar. Ya, sekitar 800-an hilang. Dan dia berhasil menabung sekitar 1.800 dan dia beli kambing sendiri atas namanya sendiri. Pak Guru, saya mau kurban, ini saya beruang. Tolong carikan saya kambing Pak Guru. Pak Guru carikan untuk. Dan si Pak Guru kurbankan untuk. Dia senang sekali ya. Dan Pak Guru kasih lihat dia. Jenderal, ini daging kambingmu. Pak Guru sudah bagi-bagi sama teman-temanmu yang susah. Senang sekali ya. Karena dia begitu semangat untuk berbagi ya. Nah, setelah melihat video tadi dan setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru, sekarang Pak Guru bagi per kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Boleh? 1, 2, 3, 4. Oke ya? Geser sendiri lah perempuan, tidak boleh. Geser kamu di sini ya. 1, 2, 3, 4. Boleh? Oke. Ini tugasnya ya. Ini tugasnya. Kalian kerjakan secara kelompok. Ingat, yang mengerjakan bukan cuma satu orang. Berdasarkan diskusi sama teman-teman ya. Jangan monopoli jawaban. Biar dia orang pintar. Tetap tanyakan pada teman. Kira-kira menurut kamu bagaimana ini? Paham ya? Berkumpul, ayo berkumpul. Sesuai kelompok masing-masing. Ini perhatikan ya. Ini lembar kerjanya, KPD-nya, lihat. Yang pertama, materi kemarin langkah-langkah dan tata cara menyembelih hewan, tulis. Yang kedua, hikmah di balik ibadah kurban. Silakan ditulis. Ayo diskusi dan ditulis. Duduk, jangan diskusi berdiri. Duduk. Oke, sudah? Sudah semua? Sebelum diantarkan, ya, Pak Guru minta dibacakan dulu apa hasil dari tugas kalian, berdiskusi kalian, dan hasilnya Pak Guru minta dibacakan ya. Coba kelompok ini berdiri. Kelompok 1, bacakan apa hasil dari pekerjaannya. Apa hikmah dari ibadah kurban? Kasih keras, kasih keras. Mengikuti ajaran Nabi. Seperti yang kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, kurban berasal dari pengorbanannya Nabi Ibrahim ya, mengorbankan yang ingin menyembelih anaknya berdasarkan perintah Allah. Akhirnya anaknya Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing Nabi domba ya. Oke, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Terus apa lagi? Bisa membantu orang lain, bagus ya. Coba yang kelompok 2, berdiri. Berdiri. Apa hasil diskusi kalian tentang hikmah ibadah kurban? Bisa membahagiakan orang miskin ya. Terus? Ya, dan bisa menghilangkan sifat kikir. Tahu sifat kikir? Apa itu? Punggili ya. Punggili. Karena kita juga gitu ya. Mau ada doi dan tidak doi kita punggili. Taman yang sulapar mau minta tolong, mau pinjam uang, kita tidak mau kasih. Kalau dibilang kita sulapar sekali, bilang bapak paksa ya. Padahal tidak, mereka itu butuh bantuan, kita harus bantu ya. Oke, bagus.
menghilangkan sifat kikir, dan membantu orang lain. Oke dulu. Sekarang kelompok 3. Apa sesi sekalian? Bisa membuat masyarakat saling menolong. Bagus. Bisa membuat masyarakat saling. Contoh misalnya, Tekamil orang kaya. Tekamil mau potong sapi. Baru ini semua orang miskin. Ini semua orang miskin. Contoh ya. Tekamil mau potong sapi, dia kasih daging ini semua. Alwendi yang belum pernah makan daging, ini contoh. Kalau bilang alhamdulillah sampai makasih ini daging. Tekamil ada kurban. Ini Masya Allah. Sama tadi kita pilih pada yang bilang makasih. Tiba-tiba berapa bulan kemudian rumah Tekamil datang akan maling. Akan maling kan? Pencuri. Mau ambil misalnya, mau ambil motor Tekamil. Tekamil di dalam rumah. Mau dapat lihat tidak? Pencuri rumah Tekamil. Ada nama ambil motor, bukan Tekamil keluarga. Karena mau disayang Tekamil coba kasih daging pamoni, mau dibilang tangkap itu pencuri. Akhirnya Tekamil mau ditolong. Paham ya? Apa lagi? Sudah? Sudah? Masih ada satu lagi apa? Menumbuhkan kasih sayang. Yang kaya menyayangi yang miskin dengan cara memberikan sebagian harta. Yang miskin menyayangi yang kaya dengan cara mendoakan. Oke, duduk. Kelompok 4. Apa? Bisa membuat orang miskin senang. Nah ini, perhatikan. Bisa membuat orang miskin senang. Nabi Muhammad itu orang kaya senang sama dia, orang miskin senang sama dia. Itu Nabi Muhammad berciri itu ya. Orang kaya yang banyak uang senang sama Nabi Muhammad karena kebaikannya. Orang miskin senang sama Nabi Muhammad karena kebaikannya. Bagus itu ya. Itu merupakan satu sifat yang harus kita miliki sebagai orang Islam. Mau orang kaya suka sama orang, mau orang miskin suka sama orang. Jangan kita orang kaya suka, orang miskin tidak suka, hati-hati. Sebaliknya, jangan kita orang miskin suka, orang kaya tidak suka, hati-hati. Jadi berbuat adil bagi yang kaya dan yang miskin. Apa lagi? Ya, dan mendapat doa dari orang-orang yang dikabulkan doanya itu antara lain orang-orang yang bersabar. Orang miskin itu bersabar atau bersyukur? Bersabar. Salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang-orang yang bersabar. Paham ya? Orang miskin baru 4 orang. Tekamil korban tadi. Baru terjalan dia kasih lagi. Dia bilang, mudah-mudahan anak miskin ini buat tambah kamil. Berapa tahun kemudian kalian bisa membah haji. Ini doa. Orang bilang iya, dia doa Tekamil. Kalau kasih kabul, Tekamil jadi haji. Mudah-mudahan anak mau jadi orang sukses, Tekamil jadi sukses. Mudah-mudahan anak mau jadi orang kaya, Tekamil jadi kaya. Karena doa. Bagus ya? Oke, silakan kumpul antarkan masing-masing perwakilan ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan? Apa kira-kira tentang kurban? Bagaimana kalau kita orang Pak Guru kasih daging kurban sapi, baru DP orang yang mau kasih akan tidak mau makan daging sapi. Kalau dia makan daging sapi dia alergi, gatal-gatal dia. Ada yang begitu kan? Tidak bisa makan udang, tidak bisa makan daging, gatal-gatal dia. Tahu apa? Kalian tidak berdosa selagi kalian tidak tahu dia kalau gatal-gatal. Kalau tidak gatal-gatal, bilang saja saya mau kasih daging. Nanti kalau tidak mau makan, boleh dikasih pada saudara, pada keluarga. Begitu. Jangan memang mau tahu dia makan daging gatal-gatal orang memang saudara. Dia bentuk-bentukkan itu pada badan. Jangan ya. Jangan. Membantu itu untuk menyenangkan orang lain itu bersama dengan berkasih susah. Ada pertanyaan lagi terkait korban? Tidak ada? Jadi cukup sampai sini materi kita ya tentang hikmah ibadah kurban ya. Sekarang kita review ya. Kira-kira menurut kamu salah satu manfaat kelompok ini, salah satu manfaat untuk ibadah kurban, manfaatnya kira-kira
Apa? Satu saja manfaat. Bukan hikmah, manfaat. Yang berguna. Apa? Berpahala. Apa manfaat ibadah kurban? Apa? Cepat. Satu saja. Berpahala. Tidak bisa menjawab. Dia bermanfaat. Ibadah kurban tidak ada guna. Apa yang berguna saja? Berpahala. Apa? Ingat pengertian kurban. Qoriba. Yang kurbu. Apa? Membantu. Apa? Oke, lain. Ini kalau begini. Senang membantu. Sama apa? Qoriba aja tahu. Masa artinya kurban? Mendekatkan. Itu mendekatkan diri pada Allah. Itu manfaat dari kurban. Mendekatkan diri pada Allah. Ada harta kesekaluan untuk perintah Allah. Punggili kaseilah untuk perintah Allah. Itu namanya mendekatkan diri pada Allah. Dari kata qaraba, yakun takrab, kurban. Banyak? Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita kembali duduk pada tempatnya masing-masing. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanak. Ayo. Ayo, kembali dulu. Mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.